Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, live ini saya manfaatkan perjalanan dari klinik ke rumah. Mudah-mudahan bermanfaat, karena banyak sekali yang japri, yang konsultasi, baik yang ketemu langsung maupun yang lewat WA. Nah, yang pertama keluhannya adalah susah tidur. Tadi banyak sekali pasien yang susah tidur, nggak mau makan karena kepanikan, ketakutan. Yang ketiga kesemutan. Sehari, 2 hari, 3 hari kesemutan tangannya, kakinya, dada agak sesek, gak nyaman, kemudian di punggung pegel, ngilu. Nah, diketahui tadi dicek laboratorium dan memang sudah saya prediksi, karena itu yang pertama, trigliserida sering meningkat, asam urat sering meningkat, dan gula darah yang sering turun. Yang pertama, trigliserida yang meningkat. Pada saat lemak darah atau trigliserida meningkat, itu aliran darah menjadi lebih kental. Normanya di bawah 150 trigliserida lemak darah. Suka dikatakan kolesterol jahat. Nah, kemudian pada saat kurang gerak, maka trigliserida ini dari makanan, minuman. Satu yang mengandung, sebentar ada polisi yang mengandung kelapa, yang mengandung air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur. Nah, ini yang menyebabkan trigliserida meningkat. Nah, yang sering salah kaprah adalah kata orang minum air kelapa bagus, kata orang isi air kelapa kandungannya mantap. Kang Asep, betul tidak? Kata saya, benar, betul, tidak salah. Nah, benar, betul, tidak salah. Kandungan air kelapa banyak mengandung mineral dan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi masalahnya adalah trigliserida, air kelapa meningkatkan dengan sangat cepat trigliserida, ya, karena lemak darahnya itu akan meningkat pada saat mengkonsumsi air kelapa. Nah, memang dari segi keilmuan teoritisnya, secara teorinya tidak akan ketemu air kelapa bisa meningkatkan trigliserida. Tetapi karena ilmu pengetahuan yang didapat dari teori itu hanya 25%, banyaknya didapat dari pengalaman, banyak didapat di lapangan. Betul-betul cek, saya 2004 sampai sekarang. Jadi dicek aja, jangan ngikutin teorinya. Kalau di teorinya nggak ada air kelapa meningkatkan trigliserida, tetapi boleh dibuktikan karena klinik kami juga ada laboratoriumnya lengkap, dan silakan dicek laboratorium mana saja. Anda minum air kelapa, ya, kadang-kadang sekarang karena takut virus, takut segala macam, minum air kelapa sehari bisa 2-3 kali terus, padahal jarang olahraga, pakai AC terus, punya riwayat trigliserida tinggi, maka begitu hari dia terasa keliengan, dada sesek, pegel, kesemutan, lemes. Nah, salah satu adalah trigliseridanya insya Allah sedang meningkat lebih dari 100. Tadi banyak yang ada yang 300, ada yang 400 lebih tadi trigliseridanya. Ternyata pas dicek habis minum air kelapa setiap hari 2-3 kali, kemudian selama 3 hari berturut-turut, kata orang katanya. Nah, air kelapanya, kata saya, sekali lagi saya bilang, air kelapanya nggak salah, bukan jelek air kelapanya, tetapi yang jelek adalah kondisi kita lagi kurang gerak, banyak di AC, banyak di air, kipas angin. Maka air kelapa yang bagus
itu masuk ke tubuh kita yang sedang kurang bagus, maka akan terjadilah pengentalan darah, tergesernya tinggi, maka aliran darah ke jantung kurang, maka berdebar, dada terasa agak nyesek, gak nyaman, belikat gak nyaman. Kemudian kalau arahnya ke otak tengah, maka akan vertigo. Kemudian ini keringat dingin, kesemutan tangan dan kaki. Kenapa? Aliran darahnya tidak begitu lancar, tergeser lidahnya ya. Maka saya sampaikan kepada sahabat-sahabat khusus yang seperti saya, pernah tergeser lidah tinggi, merasa kurang gerak, merasa pakai AC-nya sering, maka hindari air kelapa. Nah, maka hindari air kelapa. Bagi yang saya sampaikan tadi, bagi yang olahraganya mantap, gak punya riwayat tergeser lidahnya tinggi, silakan minum air kelapa. Ya gitu ya. Jadi gak nyalain air kelapanya, tapi kondisi kita sedang gak bagus. Yang kedua, ada keluhan, Kang Asep, saya gak enak tidur, gak nyenyak, udah 3 malam gak tidur, kata si bapak dan si ibu yang tadi hadir. Nah, kemudian pas dicek makan gimana, makan juga gak enak. Nah, satu, orang gak bisa tidur. Yang pertama, kalau perut sedang kosong, maka dia gak akan bisa tidur, siapapun orangnya. Yang kedua, orang yang sedang takut dan panik. Orang yang sedang takut, sedang panik, sedang khawatir berlebihan, maka dipastikan tidurnya tidak akan nyenyak dan tidak akan bisa tidur. Maka dua hal ini, ketenangan dibutuhkan. Bagaimana? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Selalu ingat kepada Allah, selalu isi makan dulu, walaupun sedang gak enak makan, gak nafsu makan. Karena kalau sedang banyak yang ditakutkan, makan aja jadi gak enak. Maka kalau makannya sedikit, perut kosong, imun menurun. Nah, imun menurun, maka penyakit cepat datang kepada kita. Jadi kalau makannya kurang, Pak tadi bilang jam 2 malam saya bangun tiba-tiba lemes banget, si ibu-ibu ya. Ternyata coba dicek gula, menurut saya gulanya rendah. Ternyata 69 gulanya, hipoglikemi, makanya ngedrop gulanya, glukosanya ngedrop. Kalau glukosa kita sedang kurang dari 110, itu akan terjadi lemes, keringat dingin, gemetar, berdebar, dan lemesnya luar biasa sampai tremor. Kalau gula darahnya sampai 80, 60, apalagi kalau 40 biasanya udah nggak kuat, biasanya kesadarannya hilang alias koma atau pingsan. Ini perlu dipahami sahabat. Yang selanjutnya ya, orang yang jarang olahraga, maka makan yang mengandung toge, kol, kacang tanah, pete, jengkol juga meningkatkan asam urat, juga aliran darah sudah menjadi kental kalau asam urat sedang meningkat. Jadi geraknya diperbanyak, pagi, sore, jalan kaki, kemudian gerak apapun, kemudian air putihnya banyakin, cukupkan setiap 25 kg berat badan kita minimal 1 liter minum air putihnya. Kalau 50 kilo berarti 2 liter minimal minum air putihnya. Kemudian sahabatku, baik, itu ketakutan, kepanikan, kecemasan harus kita atasi. Jangan nonton, membaca, mendengar, cari-cari tahu tentang berita-berita horor yang menakutkan, yang mengerikan. Kenapa? Tersimpan di memori kita sehingga kita nggak nafsu makan. Dan bukan cuma nggak nafsu makan, nggak enak tidur, takut tidurnya ya. Yang terpikir adalah hal-hal yang menakutkan tersebut. Nah kemudian sahabatku, makan usahakan setiap 1 jam 10 suap. Ini bagi orang yang sedang bermasalah ya. Tapi kalau bagi yang sedang sehat ya pagi, siang, sore lah 3 kali sehari. Nah kemudian ada satu lagi. Nah ini beberapa bulan terakhir ini ya, tadinya takut kena virus, akhirnya dapat informasi harus banyak minum vitamin C. Akhirnya vitamin C yang 1000 mg dikonsumsi, terus dikumpulin vitamin C, dibeliin terus. Akhirnya yang kena apa coba? Yang kena akhirnya pasti peradangan di usus atau di lambung. Apa namanya?
gastritis, tukak lambung, atau tipes, ataupun appendicitis atau radang usus buntunya. Maka ketika kita tidak mau terkena penyakit infeksi virus jamur bakteri, bukan vitamin yang harus dibanyakin. Salah, mau profesor kayak ngomongnya salah tetap. Mau dokter, mau profesor yang ngomong kayak gitu itu salah. Kalau kita ingin perbaikan daya tahan tidak terjangkit penyakit infeksi virus jamur bakteri kuman, bukan vitamin. Vitamin itu cukup aja yang dari sayuran, buah-buahan, makanan, cukupkan itu. Dan kalaupun makan minum vitamin jangan berlebihan, karena yang kenapa usus halus, tukak lambung lebih bahaya, gastritis lebih kurang bagus, asam lambung meningkat, akhirnya perih lambungnya, pas dicek widalnya positif tipesnya. Jadi kita apa-apa juga harus pakai ilmu yang benar, jangan asal kata orang gini ikutin, mentang-mentang kata profesor ngomong kayak gitu ikutin, jangan. Kasih Anda harus punya mentor tenaga kesehatan yang dipercaya sama Anda. Untuk menjadi tenaga kesehatan itu, mau perawat, dokter, bidan, profesor, nggak penting cuman cerdas aja, nggak dibutuhkan cuman cerdas aja, harus cerdas secara keilmuannya. Yang kedua, punya pengalaman. Yang ketiga, harus jujur. Yang keempat, harus punya iman, sahabat. Banyak orang yang pintar, yang cerdas, tetapi tidak jujur, tidak iman, makanya membohongi terus, ya. Asal jualannya laku, ya, itu masyarakat jadi sasaran. Kasihan kan? Kemudian terus orang melilit-lilit, komplain ke siapa? Kalau sudah melilit kayak gitu, kasihan saya itu ya. Pas datang ke klinik, ya Allah, dicek tipesnya seperti 320, 480, 160, kasihan sahabat. Kemudian lambungnya pas di endoskopi luka luar biasa. Kenapa? Vitamin C-nya terlalu tinggi, ya. Kalau vitamin D masih mendingan, tetapi kalau vitamin C itu bukan yang dibutuhkan, imunitas yang harus dibutuhkan, daya tahan tubuh yang harus ditingkatkan oleh kita. Satu, dengan istirahat yang cukup. Dua, karbohidrat yang cukup, makanan gizinya. Yang ketiga, pikiran yang bagus, tidak ada panik, tidak ada takut. Yang keempat, gerak yang cukup. Yang kelima adalah spiritual, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu imun yang bagus, banyak senyum, setiap sehari 20 kali senyumnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu meningkatkan imunitas. Walaupun Anda harus minum herbal seperti kurma, silahkan minum. Kemudian kunyit, silahkan minum. Habatus sauda, silahkan minum. Propolis, silahkan minum. Herbal-herbal yang meningkatkan imun, silahkan minum. Yang di apotek juga banyak untuk meningkatkan imun, silahkan minum, ya. Bukan vitamin yang dikonsumsi banyak-banyak. Kalau mau vitamin boleh sedikit-sedikit, ala kadarnya saja, tetapi bukan untuk langsung minum. Wah, dipotokkan, coba Bu, saya minta tahu potokkan vitaminnya. Masya Allah, itu vitamin C semuanya dari berbagai macam merek. Kata saya, stop Bu, pantesan Ibu melilit-lilit, pantesan sakit perutnya, kolik abdomen namanya sahabat. Sahabat kalau tahu kolik abdomen itu adalah nyeri yang betul-betul tiba-tiba tapi sakitnya luar biasa, itu kolik abdomen, ya, kolik abdomen. Nah sahabatku, oleh sebab itu yuk kita pegang, oleh sahabat-sahabat, tenaga kesehatan, dokter pribadi Anda pegang ketika beliau cerdas, pengalaman, punya iman, punya kejujuran, punya peri kemanusiaan. Siapapun orangnya, tenaga kesehatan manapun itu, sahabat-sahabat pegang erat baik-baik kata-katanya, ikutin nasihat-nasihatnya, ya. Bukan cuman pinter doang, juga bukan cuman cerdas doang, nggak penting. Yang orang cerdas sekarang banyak, orang pinter sekarang banyak, sahabat. Di Indonesia ini banyak orang cerdas, orang pinter banyak. Yang sedikit itu orang jujur, orang yang beriman, cerdas, beriman, jujur. Tuh, cari oleh sahabat-sahabat, cari, ya, silakan cari
siapa kira-kira yang bisa dipercaya omongannya dan jujur dan sayang kepada umat ya. Insya Allah tidak akan menjerumuskan kita, insya Allah tidak akan mencelakakan kita sahabatku. Bismillah, kita terus sholawat kepada Rasulullah SAW, supaya sholawat kita mudah-mudahan membuat kita semakin tenang, membuat kita dilindungi dari berbagai macam musibah, wabah, bencana, insya Allah. Nah ini Kang Dan. Assalamualaikum, saya masih sering sesak tenggorokan seperti mengganjal, dada kiri sering celekit-celekit. Coba Pak Kang Dan, coba dicek triglyceridanya sama gula darahnya sama asam urat. Itu yang dicek, cuma 3 aja yang dicek, nggak perlu yang lain-lain. Masya Allah. Pak Asep Saputra, wajakallah. Pak Alfian, udah berapa lama Kang apanya? Ibu Irma, diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Bu Nur, Pak Alfian, tangan dan kaki dingin, dada nggak nyaman, pandemi jadi tambah stres, mohon solusi. Oh Pak Alfian, kondisi Bapak ini saya pastikan ya, triglycerid sedang meningkat, gula sedang menurun. Coba dicek kalau nggak percaya. Nah, kemudian istirahat harus diperbaiki. Jam 10 pagi, jam 10 malam udah harus simpen handphonenya ya. Jam 10 malam sudah harus handphonenya simpen. Jangan mencari-cari informasi tentang penyakit, jangan ya. Nah, kemudian gula darah perbaiki Pak, nggak boleh kurang dari 110 Pak Ardian ya. Nah, gula darah Bapak kelihatannya pasti rendah itu. Kemudian triglycerid sama asam urat dicek, bisa jadi sedang tinggi, dan gerak jalan serta jangan stres. Jangan stres. Serahkan semuanya kepada Allah, semuanya udah ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi yang tidak menurut Allah terjadi. Semua catatan sudah kering ya. Semua catatan sudah kering tintanya. Bukunya sudah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apapun yang Allah tentukan akan terjadi, yang tidak Allah tentukan tidak akan terjadi. Tapi takdir yang belum terjadi itu, takdir yang belum terjadi itu adalah bisa dirubah. Nasib kita bisa dirubah oleh kita, oleh doa ya. Pak Alia, insya Allah ya Pak Alfian ya, mudah-mudahan disehatkan sama Allah. Pak Arianova, Pak M biasa, barokallah. Umi Aping hadir Kang. Kemudian ada Pak Imam, Bu Sari, waalaikumsalam. Blitar, Pak Sarki, barokallah. Pak Abdurrahman Rojali, macam mana nak hilangkan rasa takut? Ya, rasa takut itu jangan dihilangkan, karena rasa takut itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa cemas juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dikendalikan adalah rasa takut, dikendalikan, serahkan kepada Allah. Kata ulama, kalau misalkan kita takut kepada makhluk, maka besarkan takut kita kepada Allah, maka ketakutan kepada makhluk akan sirna, akan berkurang. Nah, kenapa kita takut kepada penyakit? Karena takut kita ke Allahnya kurang. Kenapa kita takut kepada virus? Karena takut ke Allahnya kurang. Maka yuk kita takutkan setakut-takutnya kepada Allah, kenali Allah, supaya kita tahu takut kepada Allah, cinta kepada Allah, maka ketakutan kita kepada makhluk itu akan berkurang ya, seperti itu. Pak Ibu Zeli, assalamualaikum Mas, saya akhir-akhir ini sering kesemutan kaki, tangan, kaki, gimana itu Mas, apalagi saat anestesi datang. Ya, tadi udah disampaikan, kesemutan itu prinsipnya nggak lancarnya aliran darah ke tangan, ke kaki di mana kita kesemutan. Penyebabnya karena aliran darah kurang lancar. Penyebab aliran kurang lancar itu, satu, darahnya agak lebih kental. Penyebab kentalnya darah, air putihnya kurang gerak, triglycerida sedang tinggi, asam urat sedang tinggi. Nah, seperti itu. Itu kalau
Jadi dari kekentalan darah. Yang selanjutnya karena penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Karena sedang anxiety, sedang panik, sedang takut, sedang cemas, pembuluh darah kita saraf-sarafnya mengecil, maka aliran darah menjadi lebih tidak aliran darahnya kurang lancar lagi sehingga kesemutan. Jadi santai, kemudian masa bodoh, cuek untuk anxiety ya, khusus untuk yang anxiety lebih cuek lebih bagus, lebih masa bodoh lebih bagus dengan apa yang dirasa, tapi tetap makannya diperbaiki, air putihnya diperbaiki, trigliserida dijaga, gula darahnya dijaga, jangan sampai kurang dari 110. Pak Bagus, assalamualaikum. Kang ABS Serang hadir, masya Allah sudah lama gak jumpa Pak Bagus, barokallah. Mas Acon dari klinik Anda Sehat, barokallah. Majali jazakallah, barakallah. Kemudian Ipa Alfian, udah berapa lama? Oh, tadi ada yang bertanya, mana ya? Mana barusan ada yang bertanya. Kok nggak ada ya barusan? Kan kalau untuk menghilangkan kayak susah nelen itu gimana ya? Susah nelennya karena sakit apa gimana, atau ada mengganjal? Soalnya kalau anxiety, orang-orang yang kecemasannya tinggi, kayak perasaan mengganjal di sini karena ketegangan ataupun otot-ototnya spasme, Pak, Bu. Ketika Ibu ngobrol dengan orang, ketawa-ketawa, itu hilang. Ketika kita fokus lagi ke sini, terasa lagi gitu kan. Itu psikosomatis seperti itu. Bu Putri, assalamualaikum. Gimana yang ngilangin badan tiba-tiba nggak nyaman terus timbul rasa takut? Tadi sudah ya, hindari melihat, mencari, mendengar, menonton hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan penyakit. Titik. Ganti dengan tentang Allah, tentang surga, tentang keindahan hidup, tentang semangat, tentang optimisme, tentang orang-orang yang sehat, tentang lihat video-video orang yang udah 80 tahun tapi masih ketawa, masih pikul ini. Nah, kita masih usia berapa ini, ya kan? Supaya tumbuh rasa semangat. Terus kenali Allah supaya kita bersyukur. Ingat tubuh kita yang masih gerak, tangan, kaki, mata, supaya kita bersyukur. Ya, Pak Sarki, kayak mengganjal itu psikosomatis aja, Pak, psikosomatis. Jadi itu karena kita fokus. Kalau Bapak nggak sedang fokus, sedang bercanda, sedang main bareng dengan anak misalkan, itu lupa, Pak, gitu. Seperti itu. Bu Pina, waalaikumsalam. Kang Asep, assalamualaikum. Alhamdulillah Kang Asep, saya sekarang dah masa bodoh ama yang dirasa dan kan terserah, berdamailah. Sekarang makan, makasih Kang motivasinya. Nih Ibu Pina juga sama ya, belajar dari Ibu Pina. Maka yang anxiety, khusus yang anxiety, yang psikosomatis, lakukan apa yang Ibu Pina lakukan. Makin masa bodoh, makin cuek, terserah Allah. Nah, tapi lakukan makanannya, minumannya, manisnya, gulanya tadi harus diperbaiki tetap ya. Kemudian oh iya, Bu Akmalia, assalamualaikum, terima kasih Pak Asep, saya jadi tenang. Jadi sempat panik karena detak jantung sampai 126. Itu error itu, Bu. Detak jantung sampai 126. Normalnya detak jantung 88 kali per menit atau 90 kali per menit. Tapi kalau anak-anak kayak gini, tapi kita juga bisa seperti itu, 126 kali per menit bisa. Kalau kita sedang takut, sedang panik, sedang cemas, sedang capek juga segitu. Habis lari juga segitu, nggak apa-apa. Jadi kalau mohon maaf, kalau ditensi dengan yang digital, mohon maaf, itu akurasinya kalau yang harganya mahal 1.500.000-an itu insya Allah akurat. Tapi kalau harganya yang di bawah 1 juta, hati-hati aja ya. Jadi jangan terlalu sering tensi lah, ngapain sih tunsa tensi? Karena semakin ditensi, yang psikosomatis semakin menakutkan, semakin tensi makin naik tensinya.
karena takut. Nah, jadi gak usah ditensi terus orang yang psikosomatis ya, seperti itu. Orang yang anxiety, yang sering panik, gak usah ditensi-tensi ya. Cukup kalau ke dokter Anda, kalau misalkan ke klinik tensi gitu ya. Kalau enggak udah, kalau ada tensian di rumah, orang yang psikosomatis yang anxiety itu sedekahin aja tensiannya. Kalau membuat tensi di setiap ditensi jadi panik, habis ditensi panik lagi, ngapain ditensi kalau gitu? Buang aja, kasih, sedekahin. Nah, sedekahnya bun, insyaallah. Ini obrolan saya banyaknya kepada orang yang sedang anxiety psikosomatis, kepanikan, ketakutan, kecemasan itu ya, seperti itu ya. Pasal terima kasih Kang Sim atas nasihatnya. Pak ya, cara mengatasi takut keluar rumah. Nah, takutnya kenapa? Kalau takut anjing ya berarti di mana anjingnya sih Pak yang nggak ada. Nah, kalau nggak ada anjingnya kita keluar rumah gitu. Takut keluar rumah kenapa? Takut ada rampok. Nah, berarti beda lagi. Takut keluar rumahnya karena apa? Harus tahu dulu lah. Nggak bisa asal jawab. Takut keluar rumah, takut pingsan. Nah, penyebabnya apa? Kalau takut pingsan, yang penting pola makan cukupkan, minum cukupkan, teh manis cukupkan. Kalau takut pingsan nggak bakal pingsan. Kalau cuma takut doang nggak apa-apa. Takut apa? Takut ambulan atau takut apa? Nah, banyak takutnya. Jadi nggak tahu takutnya takut apa Bapak, takut keluar rumahnya. Kemudian Ibu Kasma, besar terima kasih atas nasihatnya. Udah Pak Emiasa, nggak usah khawatir takut keluar rumah itu. Banyak faktornya ya, banyak penyebabnya. Bapak harus tahu dulu takutnya takut apa. Takut tabrakan, takut mati, takut jantung, takut kena virus, takut kena apa, takut ada begal. Banyak takut keluar rumah, takut apa, nggak paham saya. Yang penting ingat selalu kita dekat dengan Allah. Allah nggak pernah jauh dengan kita. Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Allah selalu bersama orang yang ingat kepada Allah. Dan Allah takut pingsan Kang. Bener kata-kata saya, takut pingsan. Iya Pak Emiasa, berarti Pak Emiasa pernah kejadian di masa lalu pingsan atau mau pingsan, tiba-tiba lemes, keringat dingin dulu pernah mungkin ya. Maka sekarang ketika keluar rumah takut pingsan lagi. Wajar ketakutan pingsan lagi karena pernah terjadi atau pernah kejadian atau pernah hampir kejadian. Maka sampai yakinkan pingsan itu ketika oksigen kurang, yang kedua ketika glukosanya rendah banget, itu pasti pingsan. Jadi dua hal ini, dan cairan kurang banget itu juga pingsan. Gitu ya. Jadi oleh karena itu gak akan pingsan lagi secara medisnya kalau oksigen cukup, kemudian air putihnya cukup sebelum berangkat dari rumah, makan nasi dulu, teh manis dulu, air putih dulu, gulanya cukupkan, dan bawa mau ke ruang rumah itu bawa nasi, air putih, teh manis. Ini khusus yang sedang psikosomatis seperti Bapak Yasa ini ya. Itu bawa kemana-mana, di mobil, di motor, di mana, di tas, bawa air putih, teh manis, nasi, bawa selalu. Gak bakal terjadi pingsan, percaya ke saya ya. Tapi kalau ini nggak dilakukan mah ya bisa jadi pingsan lagi ya kan, seperti itu. Karena itu hukum sebab akibat ya. Bu Nur sini, Pak Wahyu, wassalamualaikum. Kenapa sesak dan napas pendek ini selalu awet? Awet ya. Orang yang kepanikan, yang psikosomatis tadi, sesak nafas itu banyak tadi ya, trigliserid sedang meningkat secara medisnya, air putih kurang secara medisnya, gulanya yang sedang rendah, gula darahnya, dan gula darah itu setiap jam turun naik. Sekarang dicek 130 normal, besoknya nanti 3 jam lagi dicek lagi tinggal 110 atau tinggal 100. Wah, hipoglikemi itu rendah gulanya. Nah, kemudian sesak, pendek nafasnya, satu karena air putihnya kurang, yang kedua gula darahnya yang rendah, ketiga makannya itu sering perut kosong karena mikirin ketakutan terus, maka lupa makan. Makan itu yang psikosomatis setiap 2 jam 10 suap ya, atau setiap 1 jam 7 suap ya, itu supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu kosong, jangan kosong perutnya. Terus nggak boleh yang psikosomatis, nggak boleh pedas, mie, es, kopi, kemudian air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, pete, jengkol, daun singkong itu hindari. Pak Nusbah, assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam.
Bu Nuriana, Assalamualaikum Pak Asep, kenapa ya kadang dada sebelah kiri? Kiri itu tempatnya lokasi jantung di situ. Berdebar pas waktu tiduran tuh detak jantung cepat. Semenjak dengar berita-berita Covid ya. Ya, dengarkan sahabat-sahabat. Siapapun orangnya, kapanpun, dimanapun, apapun profesinya, itu normalnya ketika sedang takut atau sedang panik, sedang cemas, apapun penyebab takut dan panik dan cemasnya, itu pembuluh darah terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, pengecilan pembuluh darah normal semua orang. Nah, pada saat pembuluh darah kita mengecil ke arah pembuluh darah ke jantung alias arteri koronaria, maka oksigen ke otot jantung kurang. Nah, saat oksigen ke otot jantung kurang, maka di situ terjadi nggak nyaman di dada sebelah kiri dan tengah. Itu nyeri bisa, sesek bisa, dan pada pegel bisa sampai tembus ke belikat sebelah kiri, sahabat. Nah, gitu ya. Jadi apa ini intinya? Intinya hindari berita-berita tentang yang menakutkan itu. Gak usah baca-baca, gak usah nonton tentang berita tersebut, gak usah baca Al-Quran, baca sholawat, dengerin tausiah, dengerin tentang Allah. Ngapain baca-baca berita tentang itu? Gak usah baca-baca berita ataupun apapun kematian ataupun penyakit yang membuat sahabat-sahabat ketakutan. Kan gampang aja sih sebetulnya. Gampang. Udah tahu baca itu takut, bikin berdebar-debar, baca lagi. Kata Allah, salah lu, katanya gitu kan. Kata malaikat, salah kamu itu. Kok bilang aneh? Nggak aneh, kitanya yang mencari penyakit. Udah tahu kita penakut, baca-baca yang menakutkan, ya salah kita. Betul nggak, Bu? Nah, gitu ya, Bu ya, insyaallah. Alhamdulillah kecemasan saya sudah tidak terlalu, Pak. Emang sih masih ada tapi nggak parah semacam dulu. Alhamdulillah. Barokallah. Pak Iskandar, alhamdulillah tiap inisiasi saya kambuh habis dengerin Kang ABS jadi reda. Alhamdulillah. Barokallah. Silakan yang belum tahu channel YouTube saya tentang khusus psikosomatis, cemas, ketakutan, kepanikan, asam lambung, GERD, itu di YouTube saya. Ini juga nanti saya akan upload ke YouTube insyaallah. Itu di Asep Bruder, channelnya Asep Bruder ya, silakan. Bagi yang membutuhkan silakan. Kasihan soalnya udah banyak yang merasakan hal yang menakutkan seperti ini. Jadi kapan merasakan nikmatnya hidup kan gitu, sahabatku. Itu ada sahabat. Udah sampai di rumah dari tadi ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat diberikan Pak Bagus, Kang ABS, saya bertanya di atas. Bu Nisa, saya cemasnya udah mulai membaik tapi batuknya belum sembuh. Ya nggak apa-apa. Batuk itu tidak ada satupun saya temukan batuk, apalagi batuknya batuk pilek, kemudian minum obat sekali langsung sembuh. Pada saat ini masih musim pancaroba seperti sekarang, itu batuknya apalagi ada yang 5 hari, 7 hari, 14 hari, itu pun kalau diobatin gitu kan. Nah, kemudian batuk itu aneh, penyakit apapun sebetulnya sama, tapi batuk coba aja, kenapa sih nggak sembuh ini batuk. Nah, semakin kita pikirin kayak gitu, semakin batuknya lama. Karena pada saat kita panik, cemas dan emosi dengan batuk itu, dan ingin cepat-cepat sembuh emosi dengan batuk itu, maka saluran bronkus kita mengecil, sehingga saluran bronkus kita mengecil merangsang untuk refleks batuk. Nah, itulah kenapa batuk suka lama bagi orang yang suka emosi, kemudian suka gerutu, terus marah-marah, kenapa sih batuk saya nggak sembuh-sembuh. Nah, semakin digituin semakin sering batuknya. Seperti itu. Maka terima ya Allah, ini batuk, orang lain mah penyakitnya ginjal, saya mah cuman batuk. Makasih ya Allah, saya sedang berobat, saya sedang minum air putih hangat ya Allah, alhamdulillah, gitu ceritanya. Bu Imas, Kang Asep boleh nggak BMX untuk anak umur 4 tahun boleh seperempat, Pak, seperempat dikasih air ya, kasih air sesudah makan, jangan lupa. Tadi Pak Bagus pertanyaannya mana ya? Katanya bertanya di atas. Serang hadir tuh Pak Bagus. Mana beli? Pertanyaannya boleh
Pak Bagus, boleh pertanyaannya di ini lagi, ditulis lagi di paling bawah, boleh? Kok nggak nemu ya? Pak Iwan hadir, Masya Allah. Pak Iwan, barokallah Pak Iwan. Bu Ima Sinergi. Oh, mana itu yang ada yang tanya tentang Tasikmalaya. Oh, ini Pak Bagus. Mana tadi? Oh, ini. Pak Arif dulu ya. Assalamualaikum Kang, bagaimana cara supaya makan 2 jam itu nyaman dan harus dipaksa? Saya berusaha untuk santai walaupun masih kurang nyaman. Salam sehat Kang. Ya, dengan makan ini yang psikosomatis ya, ini yang psikosomatis, makan 2 jam 10 suap supaya tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lupa. 2 jam 10 suap. Bismillah, ya Allah, saya makan ini untuk supaya ada tenaga, biar sholat, biar bisa bicara, biar bisa jalan, seperti itu. Bismillah, itu akan nyaman. Dengan bersyukur akan semakin nyaman. Ibu Neng Ipa barokallah. Bagus. Kang ABS, itu obat Habsro sudah terbukti dasar untuk dari segala penyakit, tapi tergantung kenapa orang pada mendengar harganya rata-rata pada mundur. Menurut saya obat semahal apapun, ya gak apa-apa. Beliau itu belum memahami, belum bertanya kepada orang yang ketika harus dibawa ke rumah sakit itu untuk biaya tidurnya aja, ruangannya aja 400.000 semalam, ada yang 600, ada yang 1 juta, ada kalau di ICU 4 juta sehari semalam. Itu bayangkan, semalam 4 juta. Nah ini dengan dikasih obat yang betul-betul terbukti bagus ya, itu masih 250.000 dianggap mahal. Gak apa-apa, beliau belum paham bahwa kalau di rumah sakit itu mahalnya luar biasa, dan bisa kita gunakan dengan diecer misalkan seperti itu. Karena kalau kita kemudian, saya seringkali karena ingin banget dia sembuh, saya bakal kasih 10 kapsul seperti itu, merasakan manfaatnya 10 kapsul seperti itu Kang Pak Bagus ya. Insya Allah niatnya kita mah untuk memberikan informasi bahwa ada obat yang udah terbukti bagus. Nah ketika beliau masih belum mau, disangka mahal, padahal oksigen aja kalau di rumah sakit itu sebulan bisa habis 20 juta oksigen doang gitu kan. Masya Allah, barokallah Pak Bagus. Bu Saina, assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, kalau perut perih dan mulut terasa asam sebaiknya minum apa? Kalau lagi perih rasanya kayak mau pingsan dan lemas. Yang pertama, ibu cek dulu, ibu minum obat vitamin C enggak, itu stop dulu. Yang kedua, hindari pedas, mie, asam, es, kopi, itu ibu hindari. Yang ketiga, ibu makannya 2 jam 10 suap ya, 2 jam 10 suap selama belum enak makan ya. Kalau udah bagus lagi itu biasa lagi nantinya ya, insya Allah. Nah kemudian Bu Sari, sama-sama Pak Bagus, barokallah. Ibu Sari, alhamdulillah semakin sehat, tiap mau tidur selalu nonton video Kang Asep. Hatur nuhun motivasinya, semoga Kang Asep sehat selalu, amin ya Allah. Bu Sari, barokallah, sehat selalu semuanya ya. Kemudian saya bahas tumbuhan apa yang buat ngelancarin BAK. Ngelancarin BAK itu yang penting apa namanya, herbal ya, herbal. Ada banyak, ada Exlim ya, ada Exlim, ada itu bisa dikonsumsi 1 kali sehari, 1 saset, atau pagi sama sore juga bisa digunakan. Kemudian Ibu Saina udah terjawab tadi ya, insya Allah ya. Mulut terasa pahit. Nah kemudian meriang tidak Bu Saina? Kalau meriang berarti
ada arah ke suspek tifoid. Nggak usah khawatir tifoid itu, yang penting istirahat, makan cara makannya tadi, perbaiki makan, minum, kemudian sholawat, kemudian senyum, jangan banyak ketakutan, insyaallah. Bu Fitrianis, barokallah. Pak Wahyu, saya sudah tidak minum teh manis lagi, Pak, gimana itu? Lu dicek coba gulanya ya. Kalau gulanya rendah ya pasti harus minum gula. Nggak perlu tehnya, Pak. Yang dibutuhkan bukan tehnya, tapi gulanya, gula pasirnya ya. Mau pakai teh sedikit boleh, nggak pakai teh juga boleh, yang penting gulanya, Pak Wahyu. Gulanya. Nah, yang meningkatkan glukosa itu cuma dua. Satu, gula langsung dimakan gulanya. Yang kedua adalah karbohidrat, yaitu nasi. Nah, ini dua-duanya itu membuat glukosa darah kita normal kembali, ya, sehingga ada tenaga lagi, nyaman di nafas gitu, seperti itu ya. Kemudian ini sebelum saya tutup masih ada yang bertanya, boleh Kang Adi korek hadir Kang. Masya Allah. Oh iya, maaf, saya kan lagi insomnia. Orang yang boleh nggak minum CDR? Kalau kelapa hijau, jangan Bu, jangan. Jangan. Kan masalahnya Ibu sedang masalah di lambung. Hindari yang mengandung kelapa hijau, kemudian jahe, kan bikin kembung tuh ya. Kecuali yang nggak psikosomatis, silahkan boleh minum ya. Kalau yang psikosomatis jangan, air kelapa hijau jangan, jahe jangan ya, madu pun jangan kalau yang sedang psikosomatis. Tapi kalau masalah di lambung yang nggak psikosomatis itu boleh minum madu, bagus banget ya. Tapi kalau air kelapa itu yang mau psikosomatis mau enggak, kalau trigliseridnya suka pernah tinggi, itu hindari air kelapa dan semua yang dari bahan dasar dari kelapa, insya Allah. Kata Ibu Pina, saya rajin tiap hari mendengarkan audio terapi Kang Asep tiap mau tidur malam Kang. Barokallah, mudah-mudahan Allah sehatkan jiwa dan raganya ya. Mudah-mudahan kita semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Pak Wahyu, terima kasih sarannya. Baik Pak Wahyu. Bu Tiwi, Assalamualaikum Kang Asep, terima kasih solusinya agar tidak merasa tegang di kepala belakang dan di kepala depan. Agak berat, alhamdulillah kecemasannya sudah berkurang, bisa dikontrol hanya kepala di bagian depan dan depan. Nah, ini kepala makan sudah bagus, misalkan makan sudah bagus, kecemasan bisa dikontrol ya. Nah, tapi kepala depan sama belakang masih terasa. Apa yang harus diperbaiki? Satu, radiasi handphone. Radiasi handphone itu pengaruh besar terhadap nih bagian depan kepala sama belakang. Satu. Yang kedua, trigliserida. Air kelapa hindari, kemudian santan, nasi uduk, minyak goreng kelapa. Nah, itu Ibu coba hindari. Kemudian yang mengandung asam uratnya tinggi, ati, ampela, toge, kol pete, jengkol, kacang tanah, itu coba hindari dulu. Dan saran saya dicek 3 macam aja, trigliserida, asam urat sama gula darah. Ini yang perlu dicek oleh sahabat-sahabat yang punya keluhan. Ya, ini aja yang perlu dicek aja, 3 aja sahabatku. Baik, segitu aja sahabat. Mudah-mudahan selalu disehatkan, diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan ketenangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Kang ABS, kalau hipertensi makan siput boleh nggak? Nah, kalau hipertensi ikan laut jangan dimakan karena meningkatkan tekanan darah. Jadi hipertensi itu bukan menyebabkan orang jadi marah-marah, tapi marah-marah emosi menyebabkan tekanan darah kita meningkat, kebalik ya. Kemudian yang kedua, orang yang
seafood itu seperti cumi, kemudian udang, kepiting dan sebagainya, sebetulnya lebih meningkatkan ke arah trigliserida dan kolesterol. Trigliserida dan kolesterol yang meningkat. Kepiting pun sama seperti itu. Kalau kepiting ke arah tensi itu tidak terlalu signifikan berpengaruhnya, tetapi ke trigliserida itu dan ke kolesterol itu suka meningkat seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.